Hai, perkenalkan nama saya Yeliana. Saya di sini akan mengajak kalian untuk belajar tentang pendidikan multikultural. Nah, pertama kita akan melihat pengertian pendidikan multikultural, yaitu kata budaya atau kultur yang dipandang penting karena kata ini membentuk dan merupakan bagian dari istilah pendidikan multikultural. Nah, maka dari itu kita akan mendefinisikan budaya pendidikan multikultural. Nah, tanpa kita ketahui arti budaya atau kultur itu, kita akan sulit memahami implikasi pendidikan multikultural secara utuh. Nah, misalkan jika budaya didefinisikan sebagai warisan atau tradisi dari suatu kelompok sosial, maka pendidikan multikultural berarti mempelajari tentang berbagai multi, artinya warisan dan tradisi budaya. Nah, maka dari itu istilah multikultural berakar dari kata kultur yang berarti batasan pada budaya dan kebiasaan sekelompok orang pada daerah tertentu. Nah, secara etimologis, multikulturalisme itu dibentuk dari kata multi artinya banyak, kultur artinya budaya, dan isme artinya aliran atau paham. Maka multikultural ini sebagainya merupakan kata dasar awalan dari kata kultur yang berarti budaya, kesopanan, atau pemeliharaan. Sedangkan awalnya yaitu adalah kata multi yang berarti banyak, ragam, aneka. Dengan demikian, multikultural itu berarti keragaman kebudayaan, aneka kesopanan, atau banyak pemeliharaan. Maka pengertian multikultural secara luas itu mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, kebutuhan khusus. Nah, kalau dilihat dari dasar pendidikan multikultural itu, yaitu yang pertama, kesadaran nilai penting keragaman budaya, di mana pendidikan multikultural ini itu memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis kegiatan pendidikan sebagai bagian integral dari kebudayaan universal. Nah, yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Nah, dalam pembaharuan pendidikan ini itu ditujukan agar tidak ada kesenjangan sosial dan diskriminasi di masyarakat. Contohnya, seperti kesenjangan ketika muncul fenomena atau masalah sekolah favorit yang didominasikan oleh golongan darah orang kaya dengan adanya kebijakan lembaga yang mengharuskan membayar uang pangkal yang mahal untuk bisa masuk ke sekolah favorit itu. Nah, sedangkan siswa yang karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke sekolah favorit itu. Nah, sedangkan yang ketiga, proses pendidikan. Pendidikan multikultural juga merupakan proses pendidikan yang tujuan tidak akan pernah terrealistis secara penuh. Pendidikan multikultural ini harus dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus dan bukan sebagai suatu yang langsung bisa tercapai. Nah, di dalam tujuan utama dari pendidikan multikultural ini adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan hanya sekedar untuk meningkatkan skor dalam belajar. Nah, adapun tujuan pendidikan multikultural yang pertama itu mengembangkan literasi etnis dan budaya. Nah, mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, pengembangan suatu peristiwa kritis, individu, pengaruh, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis, mayoritas, dan minoritas. Nah, yang kedua, perkembangan pribadi. Itu menekankan pada pengembangan di mana
pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri positif, dan kebangsaan pada identitas pribadi, dan berkontribusi pada pengembangan pribadi siswa yang berisi pemahaman yang lebih baik tentang diri. Pada akhirnya itu berkontribusi terhadap keseluruhan prestasi intelektual, akademik, sosial siswa. Nah, yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap, di mana merupakan langkah kunci dalam proses melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat untuk tumbuh kembang lebih lanjut. Nah, yang keempat, potensi multikultural. Dengan mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antara pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang dan kerangka pikir alternatif, dan menganalisis berbagai kondisi budaya, itu mempengaruhi nilai sikap, harapan, dan perilaku. Yang kelima, ada kemampuan keterampilan dasar. Nah, untuk memfasilitasi pembelajaran untuk melatih kemampuan keterampilan dasar ini dari siswa yang berbeda secara etnis dengan memberikan materi dan teknis yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir dari siswa yang berbeda secara etnis. Nah, yang keenam, ada persamaan dan keunggulan pendidikan, di mana dalam tujuan persamaan multikultural ini berkaitan erat dengan tujuan penguasaan keterampilan dasar. Namun, lebih luas dari filosofis untuk menentukan sumbangan komparatif terhadap kesempatan belajar, di mana pendidikan ini harus memahami secara keseluruhan bagaimana budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan pendidikan. Nah, yang ketujuh itu ada memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Tujuan terakhir dari pendidikan multikultural adalah itu memulai proses perubahan di sekolah. Ada pada akhirnya akan meluas ke masyarakat. Nah, tujuan ini akan melengkapi penanaman sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan siswa, sehingga mereka menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen yang tinggi dengan reformasi masyarakat. Nah, untuk itu memberantas perbedaan etnis dan rasial dalam kesempatan dan kemauan untuk bertindak atau bertindak yang berdasarkan pada komitmen itu. Nah, untuk melakukan itu semua, kita harus memerlukan perbaikan pengetahuan secara isu etnis, di samping itu mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan, keterampilan tindakan sosial, kemampuan kepemimpinan, dan komitmen moral atas berkat dan persamaan. Nah, yang kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh atau kuat. Dengan mengetahui kekayaan budaya bangsa, itu akan tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Rasa kebangsaan itu akan tumbuh berkembang dengan wadah negara Indonesia yang kokoh. Nah, untuk itu pendidikan multikultural itu perlu menambahkan materi program pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, diskriminasi, dan stereotipe. Nah, adapun yang kesembilan itu memiliki wawasan hidup dengan lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia, di mana hal ini berarti individu itu dituntut memiliki wawasan sebagai warga dunia. Namun, pada siswa itu harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitar atau lingkungan masyarakat lokalnya. Nah, pada mahasiswa itu diajak berpikir secara internasional dengan mengajak mereka untuk tetap peduli dengan situasi yang ada di sekitar kita. Nah,
yang ke-10 itu ada hidup berdampingan secara damai. Nah, dengan melihat perbedaan berbagai sebuah kebudayaan dengan menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan, dengan menghargai persamaan dan perbedaan akan tumbuh sikap toleran terhadap kelompok lain dan pada hidup berdampingan secara damai. Nah, selanjutnya kita akan melihat fungsi pendidikan multikultural. Itu yang pertama, memberi konsep diri secara jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarah atau masa lalu. Nah, yang ketiga itu membantu memahami bahwa konflik antar ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Nah, yang keempat itu membantu mengembangkan perbuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Nah, yang kelima itu mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Nah, dalam bahasa ini kita dapat melakukan dengan baik. Nah, selanjutnya ada paradigma baru pendidikan multikultural. Nah, kemajemukan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia itu merupakan kepulauan yang jumlah pulau terbesar di dunia. Nah, pada satu sisi itu kemajemukan masyarakat memberikan dampak secara positif. Namun pada sisi lain juga untuk itu menimbulkan dampak secara negatif. Karena kemajemukan itu justru terkadang sering menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Nah, yang pada akhirnya konflik-konflik antar kelompok masyarakat itu akan melahirkan stabilitas keamanan sosial, ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial. Nah, dalam berdasarkan memahami pluralisme budaya, itu diperlukan paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural, di mana paradigma pendidikan multikultural ini sangat penting sebab mengarahkan anak didik untuk bersikap berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis, maupun agama. Nah, pendidikan multikultural ini sebagai pendidikan alternatif yang patut dikembangkan dan dijadikan sebagai model pendidikan di Indonesia dengan alasan yang pertama, realitas bahwa Indonesia itu adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, bangsa, etnis, agama, dengan bahasa yang beragam. Maka dari itu, membawa budaya yang heterogen serta tradisi dan peradab yang beraneka ragam. Kedua itu pluralisme tersebut secara ada sejak bangsa Indonesia ini ada. Yang ketiga, masyarakat menentang pendidikan yang berorientasi bisnis, komersialisasi, dan kapitalisasi yang menggunakan golongan atau orang tertentu. Yang keempat itu masyarakat tidak menghendaki kekerasan, kesewenang-wenangan pelaksanaan setiap hak orang. Nah, kelima itu ada pendidikan multikultural sebagai resistensi panelisme yang mengarahkan pada jenis kekerasan dan sewenang-wenangan. Nah, yang keenam, pendidikan multikultural itu memberikan harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, yang ketujuh itu pendidikan multikulturalisme itu syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan ketuhanan. Nah, teman-teman, budaya hanya ini materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye.